Ladies and gentlemen, selamat datang di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefit. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefits. And back again with your host. This is admin yang selalu setia membacakan cerita-cerita yang udah masuk ke diary message gue. And selamat datang kembali di FWB Podcast di segmennya Kamis Gerimis pada hari ini, pada tanggal 22 Oktober. Jadi hari ini di hari di hari Rabu ini gue baru buat selesai recording sama Sisil. Jadi buat teman-teman semua sobat Nganu yang udah lagi dengerin podcast ini, tungguin untuk episode selanjutnya bersama Sisil di hari Senin besok. Karena pembahasan gue pada hari ini tuh seru banget gitu. Pertama gue ngomongin tentang orgasme dan squirting. Jadi spoiler dikit, kenapa sih gue ngomongin hal tersebut? Karena beberapa waktu lalu ketika gue lagi open question, itu ada followers gue yang bilang kalau misalkan dia dipaksa sama pacarnya untuk squirting gitu. Nah, sedangkan setahu gue untuk mencapai ke sana tuh kan nggak bisa. Untuk mencapai yang namanya orgasme dan squirting itu nggak semua orang bisa gitu. Jadi kayak ada concernnya dulu dan ada prosesnya dulu gitu loh. Jadi I think buat teman-teman biar lebih jelas dan lebih ngerasa kayak lebih lebih bisa teredukasi. Ya semoga banget nantikan untuk episode selanjutnya, jadi lo stay tune terus. Dan hari ini di Kamis Gerimis pada hari ini seperti biasa gue akan membacakan cerita yang udah masuk ke diary message gue. Namun kebetulan sekarang ada yang cerita di Instagram di OFWB Podcast, di khusus OFWB Podcast. Jadi mungkin kedepannya nantinya gue akan nge-share atau ngebacain cerita-cerita. Jadi buat teman-teman nih, for your information, yang lagi dengerin podcast ini, buat teman-teman yang mau share cerita, boleh banget langsung share di OFWB Podcast. Karena jujur aja, ini gue lagi ngerasain yang namanya keteteran. DM-nya banyak banget tuh di overtnya tuh, di akun sana tuh banyak banget orang DM gue atau nge-reply snapgram gue. Jadi kayak kayaknya I think lebih baik kalau misalkan teman-teman yang mau cerita langsung aja cerita di OFWB Podcast. Jadi kayak official account untuk podcastnya Overheard FWB. Kayak gitu sih. Nanti coba nanti gue tetap nge-branding dan macam-macam. Oke, langsung aja gue bacain ceritanya. Ini dari satu orang cewek yang dia bilang sih nge-DM gue kalau mau ngirim cerita tuh di email atau di apa aja. Terus gue bilang be better kayaknya lo ketik aja. Jadi begini ceritanya guys. Oke, rahasiain nama aku ya men. Jadi gini men, awal mulanya dari family gathering kantor. Emang sebelumnya sih nih laki sering flirting gitu ke gue, cuman gue nya biasa aja, gak respon gimana pun karena ya namanya juga teman kantor. Nah, family gathering ini kebetulan kamar kita gak jauh-jauhan nih. Nah, pada saat malam kedua family gathering, kan bos-bos gue pada beli minuman dan dia ngajak gabung gitu. Gue di kamar gue sama teman-teman yang lain. Dan kisaran jam 11 malam apa setengah 12 malam, dia datang ngetuk pintu ke gue, minta dibuatin pop mie, abis itu minum-minum sama bos-bos tuh. Nah, terus dia bawa sisa minumannya ke kamar gue karena dia tahu gue minum. Akhirnya dia ngajak ngabisin sisa-sisa minuman ini bareng. Nah terus gue bilang lah, gue mau minum tapi campur cola ya. Terus dia bilang ke gue, ya lu atur aja deh gitu. Pada akhirnya gue minum-minum santai sama dia di balkon hotel karena di kamar gue ada teman-teman gue dan udah pada tidur juga. Gue nggak inget tuh jam berapa, yang gue inget gue juga udah mabuk banget, jadi setengah sadar setengah enggak. Nah di situ gue sandar ke pundaknya dia karena ini pala udah berat banget ya. Yang gue inget dia ada bilang ke gue, cium lu ya, dia bilang gitu. Cuma kayak jelas gak jelas gitu. Yang paling jelas dia ngajakin gue masuk kamar karena udah dingin banget cuacanya. Dan dia udah nawarin gue buat digendong sama dia.
Yang gue ngeh itu gendong belakang, ternyata dia gendong gue di depan dan gue ditidurin lah di atas kasur dia. Nggak ngapa-ngapain sih gue karena posisi kasur gue ada teman-teman gue. Nah, selama family gathering dia nempel mulu sama gue dan berani ngerangkul gue sampai kita pisah rombongan karena dia bilang gue pengen berduaan sama lo. Lo jangan gabung sama teman-teman cewek mulu-mulu gitu katanya. Dan singkat cerita dia jadi dekat banget sama lah. Dia jadi dekat banget lah sama gue. Setelah family gathering. Setiap kantor sering chat gue mulu maksa mau jemput. Pulang kantor harus bareng dia juga. Awalnya gue tolak sih, tapi dia kayak maksa. Akhirnya gue iyahin aja dia. Jadi tiap kantor sama pulang kantor gue diantar jemput sama dia. Nah, ada hari dimana gue makan siang mau di kantor tapi maunya di luar. Dia ngikut nih Min. Akhirnya kita pergi ke mall dekat kantor. Pas pergi kita gak ada kejadian apapun gitu. Pas pulang di parkiran dia tiba-tiba nyium pipi gue dong. Dan gue kaget dong katanya. Gue tanya maksudnya apa nih? Malah dicium lagi pipi gue. Pulang kantor dia berani banget nyium bibir gue di parkiran cuy. Tapi tiap jemput dia minta masuk ke kos gue dulu nih. Dari situ dia nyium leher gue, ya akhirnya terjadilah skidi pap. Enak-enak mantap cuy. Dari sana dia jadi ketagihan dan selalu minta sama gue. Suatu hari dia ada bilang kalau dia udah punya pacar nih, tapi dia nyaman sama gue. Akhirnya gue bikin kesepakatan lah sama dia, dimana ada yang berperasaan harus ditinggalin. Karena gue tahu dia udah mau nikah juga, jadi gue tahu diri aja dibanding gue baper malah nyakitin perasaan gue. Dari sana ya adalah kita diperhatiin. Ya dari sana ya dia ada perhatian. Kita jalan, kita nonton, and kita dinner bareng ya selain kita pacaran. Tapi ada waktu dimana dia marah besar sama gue gara-gara gue deket sama manajer gue nih. Ya gue deket juga sama manajer gara-gara kerjaan. Dan ya for your information aja gue itu sekretaris men. Dari situ gue mulai gak nyaman sih. Dia mulai posesif sama gue. Akhirnya gue tinggalin dia karena kesepakatan kan dimana ada yang baper, ya gue tinggalin. And then gue cuti lah. Gue ke Singapura 4 hari setelah kejadian itu. Ternyata dia nyusulin gue dan minta maaf kalau dia udah keterlaluan. Pada akhirnya dari sana gue maafin dia dan kita jalani sesuai alurnya tanpa perasaan. Tapi dia tetap pakai perasaan sih. Sampai di awal tahun 2020 kemarin gue udahin lah FWB-an sama nih orang. Karena ya dia udah mau nikah juga. Gue gak mau ngerusak pernikahan orang. Tapi pas gue udah ini lagi tetap statusnya mau FWB-an gitu sama gue. Karena dia bilang gak mau kehilangan jatah. Akhirnya gue FWB-an sama dia dari akhir tahun 2018. Ya akhirnya sih gue sama dia di kantor jadi biasa lagi dan bercandaan kayak biasanya. Tapi kalau kantor sepi dia berani flirting gitu. Atau pas lagi telepon mengenai masalah kantor, dia masih suka nyelipin flirting di telepon itu. Wow, gokil. Gue so far selama ngebaca cerita tuh banyak banget sih FWB-an tuh sama teman kantor ya gitu. Gak satu gak dua. Ada beberapa orang yang pernah cerita ke gue bahwasanya gue pernah nih FWB-an sama teman kantor gue. Even itu udah punya pacar kah, udah punya istri kah, dan segala macam. Ya gue gak tahu sih. Ya cuman balik lagi aja sih ke kita semua gitu loh. Kadang ya gue gak ngerti sih FWB-nya alurnya gimana dan apa gitu. Cuman so far gue rasa rata-rata orang yang menjalankan sebuah hubungan FWB itu rata-rata bisa menjalin hubungan tuh karena by accident gitu loh. Kayak ada suatu kejadian yang emang bisa aja gitu. Jadi kayak bisa bareng-bareng gitu. Jadi kayak ya kalau misalnya ada teman-teman semua yang nanya ke gue, bang gimana cara FWB-an, gimana caranya memulai, ya gak bisa gue tentuin gitu. Karena setiap orang tuh punya caranya masing-masing gitu loh. Dan for your information aja dan disclaimer nih, ketika lo mau menjalankan sebuah hubungan FWB ya lo tuh harus bisa sama temen lo gitu kan, namanya friends kan, friends with benefits gitu loh, bukan strangers yang lo ajak untuk lo ajak FWB-an gitu, nggak kayak gitu caranya guys. Dan gue rasa untuk pada Kamis Krimis pada episode kali ini gue bilang sih udah cukup
itu sih udah cukup jelas untuk konsen di awal gitu loh. Terlebih lo juga bilang kan kalau misalkan ataupun lo juga membuat sebuah perjanjian di mana ketika lo jatuh cinta sama orang atau lo membawa perasaan di sini, ya gue bakal ninggalin lo gitu lah. Dan gue rasa itu bener sih, gue setuju hal tersebut gitu loh. Karena ya ini kan FWB gitu loh. Terlebih juga dibilang kan si calonnya juga mau nikah gitu. Jadi kayak I think be better lo membuat sebuah komitmen untuk tidak berkomitmen. Even itu lo bikin sendiri rule of the game seperti apa gitu loh. Cuman ada orang-orang juga yang emang literally emang FWB karena baper juga, ada juga gitu. Karena emang ya faktor-faktor lain yang bisa bilang kayak gue gak bisa bareng-bareng nih, ataupun emang gue gak mau ngerusak pertemanan segeng kita dan segala macam. Itu banyak. Cuman ada juga yang emang literally ada satu hal, contohnya kayak gini deh ceritanya kan, dia FWB karena emang si doi memang mau nikah kan. Jadi ya gue rasa ya gak salah sih. Cuman ya jadi ceweknya juga dia udah bilang kalau misalkan dia pengen udahin. Cuman anjingnya ya cowoknya gak mau. Dan saran gue adalah pada episode kali ini benar juga udah bikin konsen. Cuman ya gimana ya, ini kan ya gue gak bisa harus lo ingetin kata-kata gue sih. Cuman dalam artian kayak lo udah nikah pun ya kalau bisa ya udah sama pasangan lo aja gitu loh. Jangan masih main-main. Kan percuma aja gitu loh. Kayak buat apa lo nikah anjing, ya gak sih? Dan kalau misalkan lo udah bisa serius sama orang, ya udah tolong serius aja sama satu orang. Jangan macam-macam dan aneh-aneh gitu. Gue I think untuk episode kali ini gue gak bisa panjang-panjang lebar sih. Karena terlalu apa ya, lagi banyak kerjaan juga guenya. Jadi I'm so sorry untuk hari Senin kemarin gue gak bisa upload podcast. Jadi gue mau ngingetin aja buat teman-teman semua yang mau kirim cerita, boleh banget langsung kirim ke OFWB Podcast sekarang ya. Sekarang banget. Yang buat teman-teman yang mau cerita nih, langsung kirim ke sana. Karena buat di over FWB-nya gue jujur banget gak kepegang. Karena banyak banget dia masuk dan ketumpuk juga gitu loh. Jadi kayak agak sedikit susah untuk mencari. Jadi I think berkenan yang udah cerita di over FWB, boleh banget untuk lo copy paste dan lo pindahin lagi di, atau enggak lo pindahin ke ceritanya di OFWB Podcast. Dan sekarang juga gue juga sekarang udah ada satu orang sebagai PA gue kemarin gue ngerasa kayak gue butuh orang juga. Ada dari kerabat gue juga, jadi dia gue jadikan sebuah tim sekarang kalau untuk podcastnya ya. Tapi kalau untuk overheadnya sih belum, jadi kayak dia membantu gue untuk nge-produce podcastnya gitu deh. Oke, I think it's enough untuk episode kali ini. Gue mohon maaf banget gak bisa banyak-banyak karena ada satu dan lain hal. Jadi gue harap cukup dapat menghibur kalian semua. Gue terima kasih banget buat teman-teman sobat Nganu yang udah dengerin podcast ini sampai detik ini. Yang selalu setia dengerin gitu, ngasih tahu apapun masukan ataupun cerita dan segala macamnya. Gue terima kasih banget. Mungkin suatu saat gue bakal vakum sih, kayak istirahat dulu, akan memulai sebuah season baru lagi dengan cara baru lagi, dengan ide-ide baru lagi. Mungkin ya I don't know kapan, masih belum nemu waktunya yang pas gitu sih. Oke, I think it's enough untuk episode kali ini. Stay safe and stay healthy buat teman-teman semua sobat Nganu dimanapun kalian berada. Tetap jaga kesehatannya, olahraga yang teratur, makan yang sehat. Ya nongkrong boleh, tetap pakai masker dan segala macam, jaga jarak, itu ikutin protokol. Ya semoga pandemi ini cepat berakhir, kita bisa nongkrong sans lagi tanpa masker, lagi lebih santai lagi lah. Dan ekonomi juga semoga makin menguat, dan semoga juga gue mengingatkan buat teman-teman semua untuk bantu teman-teman kita ataupun kerabat kita, masyarakat Indonesia yang berjualan, khususnya untuk usaha mikro kecil atau usaha-usaha kecil yang di pinggir jalan. Ataupun juga sekarang tukang ojek juga lagi sucks banget. Jadi kalau misalkan kalian punya rezeki lebih, boleh banget ngasih. Ataupun juga lo boleh banget pesan dari aplikasi, karena untuk membantu mereka juga. Oke. Terima kasih banget. Semoga kita dilimpahkan rezekinya. Gila. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Di besok hari Senin gue bakal record bareng sama Sisil. Jadi ya tungguin aja terus. Stay tune di FB Podcast. Di sini gue admin pamit undur suara. Sampai jumpa. Bye bye.